Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sedang berkumpul di markasnya PCC ya, di Rumah Sakit Prima Husada Malang. PCC adalah sebuah komunitas yang dibentuk karena kepedulian kita kesehatan kepada para dokter. Jadi kebanyakan para dokter itu ahli menasehati orang untuk hidup sehat, tetapi karena kesibukannya dalam bekerja, dokter tersebut kadang mengabaikan. Padahal salah satu menuju sehat itu adalah olahraga. Malam ini mungkin kita perlu bahas tentang event kemarin ya, Pak Sadi kemarin kok kayaknya keren gitu. Boleh. Ini event yang sudah lama dirancang atau gimana? Ayo, kalau keinginan sebetulnya sudah lama, tetapi tidak terwujud. Sehingga kemarin ada momen yang sangat bagus untuk mempersembahkan alumni kepada alma mater, yaitu saya kepingin menyalurkan hobi saya bersepeda, sehingga kita bercita-cita bersepeda dari Jakarta, Monas ke kampus kita di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, berhubung di perkiraan sekitar 1000, makalah muncul topik kita adalah alumni tangguh 1000 km kaki mengayuh. Sehingga kita buatkan map melintasi dari Monas depan istana, kita menuju ke kota Bandung, kemudian dilanjutkan ke Purwokerto, Yogyakarta lewat jalur selatan, Wonogiri, Gunung Kidul, Pacitan, Pracimoro, sehingga sampai di kota Tulungagung. Itu etapa keempat. Sehingga pada saat di situ perkiraan sekitar kilometernya 880-an, sehingga akan dilanjut ke Malang kurang 120, sehingga pas perkiraan 1000 km. Jadi Dokter Sadi itu kepinginnya untuk gowes dari Jakarta ke Malang itu sudah setahun yang lalu. Tapi kami tidak pernah berpikir untuk bisa terwujud. Sehingga keinginan itu terpendam. Nah, kemudian pada saat mau disnatalis UB yang ke-50 sebagai alumni kan kepingin mempersembahkan. Akhirnya setelah kita pertimbangkan, oke lah, kita lakukan. Nah, karena ini 1000 kilo, maka pikiran kita mesti ini adalah perjalanan panjang. Nah, kalau perjalanan panjang, saya berpikir ini cara audak. Kalau audak pakarnya adalah Dokter Johan, gitu ya. Ya. Maka kita panggil Dokter Johan, ngobrol-ngobrol, nggak sampai lebih dari 10 menit, oke, kita jalan. Akhirnya dikonseplah untuk pelaksanaan itu diskusi. Pertama munculkanlah kita nanti bergowes dengan santai, gowes kompak. Akhirnya dibuatlah random. Nah, ya Mas Ri ya, dibuatkan random, isinya hari pertama sekian kilo, hari kedua sudah ada rondan selama 5 hari. Kenapa 5 hari? Karena kita menempuh rata-rata 200 kilo ya Mbak Sadi ya? Rata-rata 200 kilo, kira-kira rata-rata. Ternyata Rata-rata. faktanya beda di lapangan. Faktanya beda. Kemudian karena saya itu kepingin, Pak Sadi itu orangnya kan suka wus-wus gitu ya. Lah saya kepingin kalau perjalanan jauh ini saya kepingin teori audak dilakukan supaya kita nyaman gitu. Sehingga sarannya Dokter Johan pakailah sepeda gravel ya Pak Sadi ya? Nah, sebelum itu kemarin kita memutuskan supaya kan itu menjelang tahun baru gitu ya. Kita putuskan tahun 30 Desember kita mulai start, sehingga kita perkirakan hari itu hari yang sangat padat kendaraan, jalur macet, kemudian karena saya itu tidak pernah biasa bolang, bahasanya teman-teman itu bambung ya. Istilahnya tidur sembarangan. Saya kan tidak biasa, sehingga saya bilang Mas Tri, saya minta kepastian karena hotel itu kalau reservasi mendadak, iya lek enggak dapat, lek enggak nanti kita tidur di mana. Bayangan saya kan biasa tidur yang pasti, sehingga ditentukanlah titik kita mau mencari hotel itu yang kira-kira sejalur dengan rute yang kita lewati.
Maka akhirnya muncullah kilometer yang beda-beda. Contoh dari Jakarta ke Bandung. Jalur yang kita lewati ternyata hotel yang kita pilih adalah Trans Studio di Hotel Ibis. Itu jaraknya sekitar 190-an ya. Udah sampai 200. 185. 185. Iya. Nah, dari situ pun akhirnya kita sudah mulai lalah juga, tapi karena keinginan yang menggebu-gebu akhirnya kan tetap kita bersemangat. Karena kenapa? Mulai dari Jonggol sampai di Bandung ternyata tidak pernah menemukan turunan yang panjang. Adanya ada tanjakan yang panjang. Dan jalurnya maut, hujan tidak pernah berhenti, sehingga sampai finish pun kita masih kehujanan. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah memutuskan kita kalau dari Bandung mau menginap di mana. Muncullah kota yang kita sebut adalah Purwokerto. Ini sama-sama tidak pernah lewat jalur selatan kan waktu itu. Nah, ada orang yang menasihati, keliru. Kalau kita nginep di Purwokerto itu terlalu naik ke atas ke kiri. Kalau ke Jogja kan mestinya kan lurus yang kanan. Sehingga akhirnya tetap kita putuskan di Purwokerto pas menjelang tahun baru tanggal 31. Kebetulan itu pas ulang tahun saya ke-60 kemarin ya. Nah, ternyata Bandung Purwokerto itu jalannya lebih ekstrim. Gunungan terus, panjang, hujannya tidak pernah berhenti 10 jam. Nah, justru akhirnya disitu mulai, kalau saya ngomong kocar-kacir gitu. Kocar-kacir. Kocar-kacir betul, biasa ya. Iya. Yang saya aja waktu itu sudah ganti sepeda. Karena saya pertama kali, karena saya tidak pernah rute panjang, sehingga sama Bang Jo disarankan pakai gravel, sehingga kurang 1 minggu kita berangkat saya latihan gravel. Tetapi setelah Jakarta Bandung di hutan pinus saya sudah mulai kelelahan karena tidak biasa pakai gravel, sehingga saya menurunkan Pinarello kuning ini. Nah, setelah Pinarello kuning saya coba, sehingga saya bisa meninggalkan rombongan duluan. Pada saat di Purwokerto itulah saya merasakan inilah rasanya audak, berarti sendiri, harus bisa mandiri. Karena waktu itu sudah pencar ya, ada bersepedanya berapa orang? 4, ada saya sendiri, kemudian Dr. Santoso satu angkatan dengan saya, kemudian Bang Johan dan Mas Tri Baja. Loh, Dr. Johan kan bukan alumni UB. Ya, waktu itu memang kita kan yang alumni UB hanya 2 orang, terus namanya kita berangkat tidak pernah pengalaman di dalam long read, maka saya senang sekali Bang Jo bisa mendampingi. Kemudian semua pengalamannya saya suruh menyampaikan ke kita. Nah, ternyata memang ada 2 kelompok kemudian akhirnya, yang satu aliran race 2 orang, yang 2 orang yang biasa long read. Sehingga kalau kita mengikuti yang sistem long read juga kurang bersemangat. Kemarin hatrit saya itu tak lihat cuma 1-2. Setelah saya sendirian bisa ada yang 3, ada yang 4. Saya push terus sehingga sampai di finish saya waktu itu di Purwokerto jam 8. Nah, ternyata rombongannya Bang Jo sama Mas Tri menunggu terangnya hujan itu 5 jam berteduh kan saya. Iya Bang Jo. Jadi kenapa gini, Mas Jo berteduh? Jadi hari kedua itu Pak San tuh habis, terus terang aja. Karena dari awal itu konsepnya sudah berubah. Begitu ditentukan nanti hotelnya di sini, wah ini sudah kacau ini. Kacau. Saya sudah, makanya saya langsung bilang hari pertama, Pak Sadi tolong nanti kalau di tanjakan, di rute kalau misalnya bisa duluan saja. Sesuai pace-nya Mas. Sesuai pace-nya. Gitu. Karena saya lihat di situ sudah kacau sudah. Sudah kacau. Terus hari kedua itu sebetulnya saya mau nge-push, saya ingat lagi bahwa di tim ini queen-nya kan 2 orang. Iya. Pak Sati sama Pak San. Pak San habis. Nah, karena Pak San habis jam 4 itu sudah greges dia. Pak San kita ya sudah berhenti sudah berhenti saat saya akhirnya malam ya Mas Tri ya baru goes lagi itu. Jadi saya suruh lepas semua bajunya, ganti baju baru. Kebetulan waktu itu tim supportnya masih sekitar 10 kilo. Akhirnya saya suruh balik, kita akhirnya tidur di dalam mobil sampai jam 9 lebih. Jam 9 lebih masih di posisi di mana itu?